Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Mustafa wa ala alihi washabbihi wa man ihtada. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada acara podcast Pusat Studi Psikologi Islam atau PSP UMS yang berjudul Iqra, Inspirasi Qiraah Psikologi Islam, yang membahas tema-tema terkini dari sudut pandang atau perspektif psikologi Islam. Nah, hari ini kita tidak sendirian, tentu saja kita bersama narasumber, seorang akademisi ya, ataupun praktisi yang nanti akan menemani kita untuk ngobrol di setiap sesi podcast. Sumber kita hari ini seorang akademisi di bidang psikologi sosial, pengamat pemuda, pengamat remaja, dan seorang ayah juga seperti itu ya. Beliau adalah Bapak Soleh Amini, MSI Psikolog ya Pak ya. Iya, terima atau kasih. akrab disapa dengan Pak Sony. Betul ya. Nah, saya awalnya juga tidak tahu Pak Sony itu siapa gitu ya, karena namanya Soleh Amini gitu. Iya. Ternyata namanya disingkat itu Pak ya. Betul. Jadi Sony itu sejarahnya sebuah hadiah dari seorang kawan ya, seorang kawan gitu. lama gitu. Ketika saya dulu masih berkarir sebagai penyiar radio. Oh, penyiar juga ya Pak di radio iya. Suta Remaja Mataram ketika masih SMA itu. Oh, penyiar Tahun sejak 82. Itu saya pas ulang tahun ke-18 kalau nggak salah. Iya. Itu diberi hadiah berupa nama. Singkatan dari nama panjang saya. Soleh Amini, diambil suku kata belakang. Depan dan belakang. Sony gitu ya. Soleh SO-nya dan Amini NI-nya. Nah, sampai sekarang saya pakai. Iya, sampai Ya. sekarang. Dan Terima kasih untuk teman saya Reni Kartikasari waktu itu namanya. Masya Allah. Ya. Sampai sekarang itu Iya. bahkan dikenalnya mungkin lebih ke Pak Sony. Lebih terkenal nama Sony. Iya. Karena juga sampai sekarang masih saya pakai untuk nama siaran saya di Radio Menteri FM, Radio Kesehatan Solo. Oh iya. Jadi selain aktivitasnya apa aja nih Pak sebelum kita masuk ke materi? Iya. Saya lebih banyak berkegiatan di bidang dakwah. Ya, bidang dakwah dari kampung ke kampung, bukan dari hotel ke hotel, karena nggak ada yang ngundang ke hotel. Dari kampung ke kampung. Ya, mungkin acara ini akan ada yang mengundang mungkin Pak ya. Dan juga banyak ngaji di musola, di masjid bersama jamaah at-taqwa. Juga bersama sahabat sehat remaja kita. Jadi ada kelompok-kelompok gitu. Oke, berarti dosen di kampus dan dosen di masyarakat ya Pak ya. Dan juga di warung ya. Oh iya, jadi lebih fleksibel Pak ya. Iya. Masya Allah. Jualan juga saya. Oh, pengusaha. Jualan aja, jangan pengusaha. Jualan ya. Kalau ini Pak, penyiarnya tadi masih? Sampai sekarang masih. Sampai sekarang. Ya, masih. Di radio mana Pak? Di Radio Menteri FM 98 Menteri FM Radio Kesehatan Solo. Langsung kelihatan kalau Bapak ini ternyata yang di belakang layar atau pengisinya Pak? Ya, di depan, di belakang. Semuanya ya komplit ya Pak. Setiap Selasa malam saya di depan layar ya. Siap. Oke, Mas Fajar, kita punya agenda apa untuk bincang kita pagi hari ini? Oh iya, ini kita mau membahas tema sekarang yang apa namanya Pak, menjadi keresahan ya, keresahan orang tua, keresahan guru juga. Jadi tentang bullying atau perundungan ya. Enggak tahu istilah Jawanya apa Pak? Ya, istilah Jawanya kalau bullying itu istilah Jawanya itu nyek-nyekan ya. Iya, salah satunya mungkin itu ya Pak ya. Mungkin bullying itu merupakan salah satu bentuk daripada kenakalan remaja. Salah satu ya, betul. Bentuk kenakalan remaja yang arahnya lebih kepada aspek pelampiasan agresivitas, baik agresivitas verbal maupun agresivitas fisik ya. Nah, ini tentu saja sangat tadi istilahnya, tidak hanya meresahkan ya, tapi juga membuat masyarakat menjadi marah. Kenapa marah? Karena sudah dianggap keterlaluan.
Nah, yang penting bagi kita para orang tua tentunya, para akademisi juga, para psikolog, para pemerhati masalah sosial, bullying ini sebetulnya bukan merupakan fenomena yang kaleng-kaleng ya. Tapi ini fenomena sosial yang menurut saya berat karena sudah mengarah pada tidak sekedar kenakalan remaja, tapi sudah jauh daripada itu, yaitu sudah melakukan pelanggaran tindak pidana atau kalau saya menyebut sebagai kriminalitas remaja, bukan sekedar kenakalan remaja. Iya, maaf saya potong ya Pak ya. Tadi beberapa berita memang polisi sampai terjun langsung Pak untuk melakukan pembinaan. Jadi nggak cuma tataran sekolah atau mungkin psikolog masuk sekolah, tapi bahkan sampai polisi juga sampai turun tangan. Bahkan ada satu cerita di Instagram itu ya, orang tua yang menemukan anaknya itu korban bullying Pak. Nah saya nggak tahu anaknya ini diapakan, tapi yang jelas sampai mengalami mungkin ke arah-arah traumatik seperti itu ya Pak ya. Saya tambahkan Mas, dalam hal ini sebetulnya bukan hanya kepolisian yang turun, tapi bahkan Satpol PP itu punya program namanya Satpol PP Goes to School. Sampai Satpol PP juga turun. Jadi Satpol PP Solo yang saya ceritakan ini Solo karena saya terlibat ya. Waktu kepala PP-nya namanya Pak Sutarja, itu mengundang saya untuk menjadi salah satu konsultan dalam pelaksanaan Satpol PP Goes to School itu. Selain dia memberikan edukasi terhadap para siswa tentang kenakalan remaja dan sebagainya, itu juga melakukan operasi. Satpol PP melakukan operasi penangkapan. Itu di sekolahnya Pak? Penangkapannya di luar, yaitu ketika jam sekolah berada di luar sekolah. Di dalam jam belajar tapi dia berada di luar sekolah. Ini oleh Pol PP Solo waktu Pak Sutarja ya. Itu di istilah saya ditangkepi gitu. Kemudian mereka nanti akan dibina di kantor Satpol PP dulu, dilaporkan kepada sekolah bahwa ini saya mendapati murid Anda gini-gini, kepala sekolahnya dipanggil dan orang tuanya dipanggil. Kemudian atas izin orang tuanya anak-anak ini di camp di Tawangmangu sana beberapa waktu, mungkin sepekan atau 2 pekan. Dari situlah diajari tentang kepemimpinan, tentang leadership, tentang manajemen waktu, tentang belajar efektif. Ya tentu saja melibatkan psikolog dan kebetulan waktu itu psikolognya saya. Jadi saya sangat berempati terhadap kepedulian Satpol PP. Bahkan Satpol PP juga melakukan namanya gerakan cinta subuh waktu itu. Gerakan cinta subuh itu untuk membekali para Satpol PP setiap akad pagi sebelum terjun menertibkan, menjaga ketertiban di Car Free Day itu mereka dikumpulkan di Masjid Balai Kota, diberi bekal kerohanian bagaimana cara menertibkan secara manusia. Maka di Satpol PP Solo itu tidak ada senjata Mas di gudangnya. Tidak ada tongkat, tidak ada tameng, karena memang mereka menggunakan hati. Termasuk di dalam menangani masalah bullying ini. Dan Satpol PP saya kira cukup efektif. Lah sejak pergantian kepala Satpol PP saya belum berkomunikasi lagi. Tapi saya kira masih dilanjutkan program ini. Iya, menarik tadi Pak ya, sampai kalangan penegak hukum pun turun tadi ya, tingkat polisi. Kalau Satpol PP itu kan penegak perda ya harusnya. Tapi ini karena orang siswa keluyuran itu kan dianggap melanggar perda, melanggar ketertiban umum, maka peduli gitu. Nah ya, dan yang keluyuran ya ini biasanya ada indikasi pelaku bullying ya Pak ya. Itulah yang membuat di satu sisi saya bangga dengan kepedulian stakeholder di masyarakat ya terhadap bullying ini. Tapi untuk Solo sendiri dari kacamata saya sebagai anggota Dewan Pendidikan Kota Surakarta, DPKS ya, yang setiap saat waktu saya terjun ke sekolah-sekolah itu memang bullying itu ada. Ada, tetapi untuk Kota Solo alhamdulillah kalau kita buat angka itu persentasenya masih rendah. Tetapi jangan lantas membuat kita lalai. Betul. Karena perilaku bullying itu sifatnya laten dan itu dinamis gitu, bisa terjadi kapan saja. Dan menunggu lengahnya kita juga bisa para guru, para orang tua lengah, dan juga intervensi nilai-nilai budaya baru
yang mereka tonton mungkin dari YouTube atau dari apa, kemudian melakukan imitasi, peniruan. Sehingga saya selalu waspada mengingatkan kepada rekan-rekan guru, kepala sekolah untuk mewaspadai bullying. Jangan karena di sekolah tidak terjadi kasus kemudian lalai, itu tidak benar. Merasa aman-aman aja gitu Pak ya. Jadi sekolah harus selalu menciptakan suasana yang menyenangkan, itu kata kuncinya. Tadi menarik Pak ya. Jadi karena perkembangan teknologi ya, nah ini apakah sama Pak bullying hari ini dengan di zamannya Pak Sony mungkin yang pernah Pak Sony saksikan, atau mungkin temennya ada yang mengalami? Iya, setiap generasi punya zamannya sendiri-sendiri. Betul ya. Punya nilai sendiri-sendiri dan punya adat istiadat yang tentu tidak sama dengan zaman kita. Saya sebagai seorang pendidik tidak pernah menuntut siswa saya atau mahasiswa saya harus seperti saya. Ya, saya tidak menggunakan parameter diri saya. Saya menggunakan parameter mereka. Bahkan saya menggunakan parameter mereka ketika melakukan pendekatan dan merangkul mereka itu dengan cara mereka. Sehingga saya tahu bahasa mereka ketika mereka berbicara. Ya, oleh karena itu saya banyak bergaul dengan para remaja. Seperti seorang paman dengan keponakannya, bukan seorang ayah dengan anaknya. Kalau konsepnya ayah dengan anaknya, itu nanti yang terjadi adalah sesuatu yang kaku gitu. Kalau paman itu biasanya kan nyeneng gini, tidak dolanan. Oleh karena itu saya selalu menggunakan konsep aku nih paman kamu, bukan bapak kamu gitu. Ayo kita main, ayo kita bersama. Jadi kalau pertanyaannya apakah fenomena gejala bullying ini yang sekarang terjadi dengan zaman saya, secara morfologis bentuknya itu sama sebetulnya. Zaman saya pun ada bullying, tapi bentuknya yang berbeda, implementasinya yang berbeda. Kalau anak dulu berkelahi nggak pernah pakai senjata, tapi selalu tangan kosong dan konsepnya itulah mbek-mbekan. Mbek-mbekan itu sapa sing wis kalah, wis merupang kalah mbek, ya sudah selesai. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang berlanjut dalam bentuk dendam-dendam tertentu. Sehingga meskipun sudah didamaikan, sudah salaman, kadang-kadang nanti di belakang sana masih gebuk-gebukan lagi. Kenapa ini terjadi? Ini tidak lepas dari pengaruh apa? Pengaruh kultur, pengaruh budaya yang masuk ke kehidupan mereka melalui jalur-jalur seperti YouTube, media sosial, dan seterusnya. Jadi peran teknologi itu sendiri sebetulnya tidak, tapi yang berperan memengaruhi secara buruk itu adalah isi dari teknologi itu sendiri ketika diimplementasikan dalam bentuk perilaku. Teknologi itu mempengaruhi perilaku, iya. Tapi ketika teknologi itu dibawa kemudian diperlakukan dengan perilaku-perilaku yang positif, yang produktif, tentu akan berimpact, berdampak yang baik. Tapi sayangnya saya melihat teknologi yang ada ini tidak hanya baik isinya. Betul. Merusak. Juga ada yang merusak banyak juga. Yang destruktif, banyak yang merusak gitu. Sehingga rusaklah juga. Maka semua itu kata kuncinya cuma satu. Akhlak. Itu salah akhlak satu dan faktor ini apa ya? Akhlakul karimah dan bagaimana orang tua kita guru itu memberi contoh atau tauladan. Jadi tidak ada perintah lain yang dibawa Rasulullah ketika dia menjadi seorang Rasul kecuali untuk memperbaiki atau memuliakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya tidaklah aku ini diperintah oleh Allah untuk memperbaiki budi pekerti. Nah, Rasulullah itu diturunkan, diperintahkan atau dilantik menjadi nabi itu ketika zaman kegelapan, zaman jahiliyah. Nah sekarang ini tampaknya kita masuk ke zaman jahiliyah lagi, tapi namanya jahiliyah modern. Neo jahiliyah. Iya, saya menyebutnya seperti itu. Oke, ya Pak. Jahiliyah modern. Makanya ayo kita bangun basis akhlak ini bersama-sama. Ya, di sekolah, di rumah, terutama di rumah. Dari rumah dulu. Dari rumah orang tua harus menjadi orang tua yang cerdas, mengerti tentang akhlak. Allah perintah surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Dari situ, dari keluarga itu merupakan batu sendi utama. Batu sendi utama bagi seorang anak untuk belajar menjadi manusia. Dia akan menjadi manusia yang baik ketika di rumah itu baik. Dia akan menjadi manusia yang jahat atau buruk ketika di rumah itu buruk. Ya, jadi perlu kita tahu anak itu hidup dalam 4 alam, 4 tahap. Ya. Pertama adalah yang namanya family, keluarga. Itu basicnya. Kemudian peer group.
Ya, peer group itu kelompok bermainnya, siapa temannya. Dan peer group itu tidak hanya pada anak-anak. Orang-orang tua seperti saya juga punya peer group. Iya. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah atau pendidikan. Yang keempat masyarakat atau komunitas umum. Jadi bertingkat. Makanya 4 komponen atau 4 tingkatan unit sosial ini harus disatukan menjadi satu konsep, yaitu disebut sebagai togetherness, konsep kebersamaan, kebarengan. Jadi sekolah tidak bisa lepas juga dari keluarga ya. Makanya dalam kurikulum 13 maupun kurikulum Merdeka, saya merasakan betul karena saya juga punya anak sekolah ya. Nah, iya, sehingga peran orang tua dalam pendidikan, dalam pelajaran di sekolah itu dilibatkan. Ini luar biasa. Memang kurikulum Merdeka yang enggak sekedar titip anak gitu. Enggak tiga titip anak pun boyong monggo terus pundi enggak begitu. Iya. Tapi orang tua juga dituntut untuk terlibat secara langsung, bukan tidak langsung. Secara langsung kita. Ya, ada proyek-proyek ya dari kurikulum Merdeka itu ada proyek-proyek. Nah, proyek-proyek ini bagus, melibatkan orang tua, melibatkan masyarakat. Makanya sebagai implementasi dalam pembelajaran mata kuliah psikologi lingkungan, anak-anak mahasiswa saya itu saya bawa ke suatu komunitas namanya Putri Cempo, ya, tempat pembuangan sampah akhir terbesar di Surakarta. Bagaimana bisa belajar dari mereka, memanfaatkan yang namanya sampah menjadi sesuatu yang berharga. Bagaimana mereka bergaul dengan para pemulung itu ya, bergaul dengan sapi yang jumlah ribuan. Menarik sekali. Nah, saya mencoba mengangkat tema dalam pelajaran saya di psikologi tentang ketahanan psikologis. Psychological apa namanya itu. Jadi ketahanan psikologis menghadapi sebuah kehidupan yang begitu jorok, kotor. Betul. Padahal itu juga berpengaruh ya Pak ya, kondisi demografis, kondisi lingkungan. Saya melihat itu suatu luar biasa. Nah, seperti ini bisa mengalihkan energi daripada untuk membuli, itu kan membuat proyek-proyek seperti ini. Nah, menarik tadi Pak ya. Kita dapat poinnya ya sebenarnya. Ya ada modeling sama akhlak. Jadi akhlak yang baik itu yang nanti juga akan dimodel oleh anak gitu ya Pak ya. Ya akan dimodel, akan minimal akan diimitasi oleh anak, akan ditiru oleh anak gitu. Jadi kalau bapak melarang anaknya untuk tidak main gadget, ya jangan main gadget juga dong. Betul. Kalau anaknya diminta sholat maghrib ke masjid, ya bapaknya ke masjid juga dong. Jangan hanya merintah saja. Ini kebiasaan-kebiasaan yang saya biasakan di lingkungan keluarga saya dan tetangga-tetangga saya. Bagaimana saya bisa menjadi role model bagi anak-anak saya dan juga bagi lingkungan saya. Sehingga ketika saya ke masjid, saya mendapati ada tetangga saya yang tidak pernah ke masjid tapi ngakuni Islam. Saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Wih, wonten napa Pak? Tindak masjid enggak? Sareng kalih kula. Awalnya ya mungkin jengah ya. Iya. Ngapa sih ribet banget gitu. Lama-kelamaan ya sholat sana lah gitu. Akhirnya ketika mereka mendapati ternyata di masjid itu menyenangkan ya. Banyak teman habis sholat nggak langsung pulang, nunggu waktu isya. Kita mungkin ada yang belajar Al-Quran, ada yang ngobrol, nggak apa-apa, nggak perlu dibikin kurikulum gitu. Jadi yang penting itu menciptakan suasana senang. Kuncinya ya, tidak dipaksa kunci. Gitu ya. Nah itu mungkin barangkali yang tidak ditemukan anak-anak yang dalam tanda kutip menjadi pelaku ya Pak ya, bullying ya. Ketika mungkin dia nggak dapat role model yang bagus di rumah, dia nggak dapat dalam tanda kutip sesuatu yang menyenangkan di rumah itu tadi ya Pak ya. Iya, mereka bisa dialihkan kan. Nah, jika kita sebagai pendidik ya, tugas kita tidak hanya di sekolah, kita juga mendidik di masyarakat. Ya, makanya saya setuju sekali dengan konsep beberapa sekolah yang melakukan istilahnya itu home visit ke sekolah. Ketika mendapati siswanya agak bermasalah, misalnya 2 hari 3 hari kok nggak masuk kelas, nggak ada keterangan, kita lakukan home visit. Ini sudah dilakukan oleh semua sekolah di Solo saya kira ya. Ada juga namanya buku komunikasi di sekolah itu apa kegiatan hari ini itu dia. Kebetulan anak saya sekolah di salah satu SMA negeri di Karanganyar ya. Itu wali kelasnya tuh setiap saat tuh mengirim semacam apa ya, semacam laporan monitoring, laporan pandangan mata gitu di sekolah. Selain juga kegiatan-kegiatan yang yang ada kegiatan terus difoto guru biasanya Pak ya. Juga ada hari ini kegiatannya ini pulang siswa jam segini gitu. Itu di sekolah anak saya sebut saja nggak apa-apa di SMA Colomadu, SMA Negeri Colomadu. Luar biasa itu memang ya.
Nah, artinya tadi salah satu faktor-faktor yang mungkin melindungi ya, atau kalau di psikologi itu sebenarnya faktor protektif ya Pak ya. Iya, protection ya. Faktor protectionnya dari internal keluarga, karena itu basic ininya ya Pak ya, lingkungan pertama. Terus kemudian selain ada akhlak tadi, menanam akhlak, kemudian role model, dan juga komponen-komponen lingkungan tadi ya Pak, lingkungan keluarga, terus peer groupnya, temennya, lingkungan bergaulnya, sekolah ya, dan juga masyarakat. Ternyata sangat luas sekali gitu ya Pak ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh guru misalkan Pak, tadi kan orang tua ya, kita sudah sedikit mendapatkan dari Pak Sony ya, orang tua harus membuat suasana menyenangkan di rumah ya. Mungkin itu berhubungan sama pengasuhan juga ya Pak ya. Kalau termasuk menanamkan akhlak dan juga sebagai role model. Kalau guru Pak, kira-kira bagaimana Pak? Ya seperti saya katakan tadi, guru dalam konsep budaya, khususnya budaya Jawa, itu adalah sosok yang harus digugu dan ditiru. Ya. Tapi paradigma itu sekarang sudah berubah. Guru harus menjadi guru pembelajar. Artinya guru harus mampu belajar dari siswanya juga, sehingga dia dapat memahami, dapat berempati terhadap apa yang terjadi pada diri siswa. Tanpa kita mengetahui bagaimana posisi kehidupan siswa, maka guru itu akan menjadi guru yang garingan, guru yang hanya melaksanakan tugas pengajaran, bukan gitu, pendidikan. Guru itu tidak hanya melakukan pengajaran Mas, tapi juga melakukan pendidikan dan pembinaan. Itu beratnya guru. Beda sekali dengan trainer. Ya, kalau trainer itu orientasinya hanya pada cognition and skill. Tapi kalau guru itu meliputi aspek kognitif, afektif, konatif, bahkan psikomotorik. Maka ada guru olahraga, ada guru agama, ada guru matematika, dan seterusnya. Ada guru kelas. Sehingga guru tugasnya tidak hanya mengajar. Guru itu tugasnya juga bergaul dan belajar dari siswanya. Apa yang dilakukan siswa. Jadi dia dapat membaca sebelum kejadian terjadi. Dia dapat membaca dulu. Akan terjadi seperti ini. Maka dia dekati untuk melakukan tindak pencegahan. Pencegahan bukan dalam arti defense ya. Tapi pencegahan dalam arti dia melebur dalam kehidupan siswanya. Betul. Guru enggak ringan tugasnya. Maka saya setuju. Guru itu mendapat tunjangan fungsional yang lebih besar daripada dosen itu. Siap Pak. Iya, karena kan pendidikan nanti kalau guru mendapat tunjangan yang lebih besar daripada dosen, tak pindah jadi guru saja. Kan kita bisa ngajar di sekolah juga Pak ya. Saya ngajar loh di sekolah SMA itu dulu ya, ngajar saya dulu mata pelajaran ekonomi dan koperasi waktu itu di Sumea. Ya enggak lah, udah dulu ketika masih jadi psikologi sosial. Iya, sekarang saya ngajar, fokus saya di psikologi sosial sama psikologi lingkungan. Tapi psikologi lingkungan itu kan merupakan bagian dari Departemen Psikologi Sosial. Di bawahnya ada psikologi hukum, psikologi sosial, ya, psikologi komunikasi, juga, gitu, psikologi politik. Ya. Kebetulan fokus saya saat ini ke psikologi lingkungan. Gitu. Menarik Pak. Baik. Itu tadi diskusi ringan ya Pak ya, tentang bullying, yang ternyata bullying itu berbeda antara bukan berbeda ya, berbeda bentuk dulu dan sekarang. Bentuk ya. Dan tadi ya ini bahaya laten ya, artinya kita nggak tahu di permukaan kelihatannya baik-baik aja, ternyata ada bibit-bibitnya. Betul. Di remaja-remaja ini gitu Pak. Kalau saya mengistilahkan, bullying itu sifatnya adalah super organik Mas. Gimana itu Pak? Super organik itu, bullying itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidak ada. Meskipun manusia pelakunya itu sudah mati. Karena bullying itu merupakan bagian dari budaya. Budaya apa? Budaya insting manusia, yaitu agresif. Manusia itu punya 3 needs menurut David McClellan. Teman saya waktu kuliah dulu ini. Katakan manusia itu punya dorongan untuk selalu berkuasa. Atau need for power ya, need of power. Dia punya dorongan untuk berkuasa, untuk memimpin, untuk menjadi yang terdepan gitu. Kemudian yang kedua, need
atau need, social need ya. Kebutuhan sosial, berteman, bersahabat. Nah, yang ketiga itu adalah achievement. Need for achievement, berprestasi, berbaiklah. 3 ini dalam kehidupan manusia itu memang tidak pernah surut. Siapapun orangnya, dia ingin selalu menjadi yang terbaik ketika dia punya kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Saya pun bisa menjadi seperti Raffi Ahmad ketika saya punya kesempatan atau diberi kesempatan seperti Raffi Ahmad. Tapi sayang kesempatan itu nggak pernah datang. Maka saya hanya menjadi seperti ini. Siap, gitu. siap, Pak. Seperti ini pun saya sudah sangat bersyukur tentunya. Iya toh? Ya. Jadi bullying itu bagian dari insting ya. Bagian dari insting untuk berkuasa, menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kekuatannya dengan cara merendahkan temannya atau menunjukkan nih loh aku berkuasa. Seperti contoh ketika saya memasang tato di pundak saya, pasang tato naga gitu. Apa tujuan saya? Sebenarnya saya ingin menunjukkan, mengintimidasi pada orang agar saya ditakuti, agar saya dengan simbol-simbol ya Pak ya. Dengan simbol misalnya tato, bukan naganya tapi tatonya itu loh. Betul. Meskipun itu tato mawar ya, atau apa gitu. Makanya saya memahami, memaklumi. Jadi orang pakai tato itu dalam psikologi itu salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan kesan bahwa dia itu patut untuk ditakuti, patut untuk disegani. Maka jangan macam-macam lo sama gua. Kalau gua minta uang sama lu kasih sama gua. Lu selamat gitu. Artinya setiap kita itu punya agresi tadi itu Pak ya, itu yang membuat kalau ya itu enggak terkendali ya. Oh iya, kalau itu tidak ada kontrol ya, tidak ada kontrol itu membahayakan. Tidak punya kendali diri gitu ya Pak. Anak-anak kita yang tidak beruntung yang berada di jalanan itu. Iya. Ya. Mereka itu sebetulnya punya hak seperti anak-anak kita yang di sekolahan kan. Kenapa mereka di situ? Karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Maka dia mencoba menarik perhatian dari pihak di luar dirinya agar dia itu tertolong atau ditolong. Mereka itu menunggu kita. Kenapa kita nggak turun? Mereka pakai anting, pakai rambut jabrik, pakai pakaian yang aneh-aneh. Mereka itu menunggu kita, Mas. Ayo kita turun ke sana. Kita peduli kepada mereka. Kita ajak mereka untuk sekolah di sekolah-sekolah yang dibentuk. Seperti di daerah Selam area di Jakarta ya, di daerah Kejora, di mana itu ada sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh para aktivis-aktivis sosial seperti panjenengan ini ya, aktivis LSM gitu, untuk mendirikan sekolah-sekolah informal. Akhirnya dia mengenal tata nilai, dia bisa berhitung, dia bisa berbahasa Inggris gitu. Lah ini orientasi sekolah formal kita itu kan nek ra daftar orang dapat pendidikan itu. Makanya diambil alih lah itu oleh lembaga swadaya non pemerintah itu. Nah, tapi ke depan nanti insya Allah peran pemerintah harus semakin peduli. Amin. Tapi saya tidak menyalahkan pemerintah, kita harus menyalahkan diri kita bersama. Mereka itu ada karena kita. Kenapa? Karena kita mungkin tidak peduli atau karena kita mungkin lalai. Sehingga kita tahu-tahu ada siswa kelas 4 kelas berapa 6 SD bunuh diri, menjatuhkan diri dari lantai 4 sekolahannya. Kan menyedihkan sekali. Iya, dan banyak itu. Dan diduga siswa yang bunuh diri kemarin itu karena dibully oleh teman-temannya. Hingga dia malu atau takut apa-apa memelesetkan diri dari lantai 4 atau kepleset juga nggak tahu kalau tapi yang jelas ada korban. Saya lupa tempatnya di mana persisnya itu. Iya, ada yang jelas ada indikasi bullying gitu Pak ya. Sebagai korban. Dan tingkat depresi, kejadian depresi pada remaja, siswa SMP atau SD itu cenderung meningkat. Saya mengutip pendapatnya Bu Retno Listiati ya, dari Komisi Perlindungan Anak apa itu ya, itu depresi anak itu meningkat karena apa? Juga karena kadang guru di sekolah itu mungkin terlalu banyak memberi beban di saat siswa harusnya beristirahat. Sekarang misalnya sampean libur jeda semester 1 minggu, tapi 1 minggu itu dipenuhi dengan tugas membuat tugas tertentu sehingga sempat libur gitu. Tidak ada libur ya Pak. Nah, liburnya katanya sambil ngerjakan tugas, jadi nggak jadi liburan. Kalau saya libur libur. Liburnya libur dari datang ke kampus padahal di rumah tetap. Saya pernah anak saya ketika libur itu
waktu libur habis semesteran itu kan, kenaikan kelas itu dikasih tugas banyak itu saya datangi gurunya. Saya datangi gurunya baik-baik, saya diskusi kepada mereka. Esensi libur itu bagaimana sih Bu? Tanya. Akhirnya ya disepakati bersama ya bahwa selibur tidak ada tugas, nggak ada PR, gawe. Terus dibuat aja kalau selama libur itu ada perjalanan piknik atau apa, nah itu dibuat laporan saja dengan gaya cerita. Itu tanpa waktu kehilangan itu. esensi. Iya, dia tidak kehilangan esensi liburnya gitu. Dan hal-hal yang seperti ini yang melalaikan siswa untuk membuli, tapi yang ada kerjasama, bukan membuli. Bahkan di dalam kerjasama itu kadang-kadang muncul bully, gejala-gejala bully. Nah ketika muncul gejala-gejala itu langsung kita cut, jangan dibiarkan berkembang. Misalnya dalam mengerjakan tugas bersama gitu. Kadang-kadang ada gojekan, tapi gojekannya itu ya, misalnya nyebut Anda dengan sebutan tertentu, misalnya seperti saya disebut Boni misalnya, namamu Boni ya apa? Botani ya misalnya, itu gejala-gejala ini nggak baik. Memanggil nama temannya itu nggak boleh dengan sebutan-sebutan yang buruk, misalnya cil kancil, cang pincang atau apa. Karena Rasulullah memerintahkan nama itu ada doa di situ. Dan besok di hari kiamat akan dipanggil dengan nama yang bisa dipanggil sehari-hari. Nama saya Soleh Amini, nama yang indah, bagus. Tapi saya dipanggil Sony. Nanti di akhirat malaikat manggil saya Sony juga. Udah lu tahu nggak? Sony itu artinya apa? Merek. Merek apa? Bukan merek TV semata, tapi sempak juga loh. Iya, makanya saya lebih senang dipanggil Pak Soleh saya daripada Mas Sony. Iya, waktu itu. Nah kalau tadi menarik ya Pak ya, kita bisa melihat indikasi dari pelaku bullying, termasuk sebenarnya kan orang yang dalam tanda kutip korban bullying ya adalah yang merasa dia nggak bisa membalas ya Pak ya. Iya. Artinya kalau dia tidak ada dampak, misalkan diejek ya, dia biasa-biasa aja. Sebenarnya kan dia tidak sedang terdampak bullying, meskipun ada perilaku bullying gitu ya Pak ya. Dan itu bisa dilihat dari tadi Pak, interaksi antara interaksi antar anak misalnya atau remaja di dalam kelompok atau ketika dengan sosialnya itu. Tadi yang belum itu tadi ya Pak ya, kira-kira faktor apa Pak yang bisa kita mengetahui ini korban bullying atau ini pelaku bullying? Ya, memang ada orang ya atau anak atau remaja yang mempunyai ketahanan psikologis yang kuat, sehingga dia tidak harus merasa down tadi ketika dibullying. Ini bahasa Jawanya itu ndablek. Tapi ketika bullying itu sampai titik tertentu membuat dia menjadi tersedak secara kejiwaan, tersedak psikologisnya, tersedak itu bahasa saya sendiri ya. Itu misalnya tersinggung atau apa. Selemah-lemahnya orang itu dia akan melakukan perlawanan. Nah, ketika kita melihat ada seperti kasus di Purworejo, di Cilacap apa mana? Yang SMP itu. Di Cilacap kalau nggak salah Cilacap itu anak itu nggak melakukan perlawanan apa-apa. Karena sesungguhnya dia berharap di antara teman-temannya yang ada itu ada yang mencegah. Tapi ternyata lingkungan anak-anak tuh nggak peduli. Dibiarin. Ya, dibiarin. Ya, itu yang menyedihkan. Artinya itu kepedulian lingkungan itu tumpul gitu loh. Jadi ada semacam apa istilahnya dalam psikologi sosial itu ada social distribution free gitu. Jadi kebebasan sosial terserah yang aku terganggu gitu. Sebetulnya kondisi seperti ini terjadi di mana-mana. Tidak hanya pada dunia remaja. Dalam kasus KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terjadi ketika belum diberlakukan undang-undang KDRT. Nomor berapa KDRT itu saya lupa. Undang-undang KDRT itu adalah sebelum masa undang-undang itu diberlakukan. Ya. Tahun 2000 ya itu kalau nggak salah ya. Itu merupakan permasalahan domestik. Sehingga orang di luar urusan rumah tangga nggak boleh ikut campur. Ya. Itu budaya kan. Kalau di Amerika yang paling apalagi di Amerika itu ya. Kalau di Amerika itu kalau ada kobongan itu orang peduli sekali dengan fire itu langsung. Karena apa?
dampaknya akan mengenai mereka juga. Nah, pada kasus remaja kita, pada kasus anak-anak siswa kita dalam bullying itu, ada memang anak yang dablek seperti itu. Lah faktornya apa? Faktornya yang pertama adalah kebiasaan. Mungkin di rumah sudah biasa, di lingkungan sudah biasa diejek. Body shaming misalnya, Anda tahu body shaming ya, pendek. Udah biasa kan, padahal itu merupakan bullying. Iya. Celukane pendek, jenenge Widodara Harjo. Tapi celukane pendek, mergo awake badannya pendek. Itu panggil reng-reng jreng. Dipanggil jreng. Itu sebetulnya body shaming. Dan itu kalau saya yang diperlakukan seperti itu, saya akan menjelaskan. Kenapa kamu memanggil saya seperti itu? Memang kulit saya hitam, tapi saya tidak jeriteng. Tolong jangan panggil saya seperti itu lagi ya. Itu kalau waras. Kalau nggak waras mungkin ngamuk, balas. Maaf saya misalnya ngambil contoh, tak suek cangkemmu loh misalnya. Banyak kan yang seperti itu. Akhirnya dia jadi pelaku bullying juga. Iya juga, menjadi pelaku bullying juga gitu. Iya. Ya, karena mereka punya kedudukan yang sama. Kecuali yang melakukan bullying itu lebih senior atau lebih tinggi gitu. Itu tidak akan terjadi repeating behavior ya, tidak akan terjadi pengulangan perilaku. Kalau setara bisa sama. jadi. Iya. Maka faktor pertama kebiasaan. Faktor kedua ketidakpedulian yang menyebabkan seperti itu. Nah, faktor ketiga itu adalah lemahnya pertahanan fisik maupun psikologis. Makanya saya nyaranin untuk adik-adik itu, kamu harus belajar bela diri. Bela diri itu apa? Bukan semata-mata agar kita bisa membalas, tidak, tapi untuk membangun rasa percaya diri, membangun sekuritas diri kita, ya, safety net kita terpenuhi. Ya. Saya sejak SD sudah belajar silat pertama waktu SD kelas 6. SMP saya belajar karate. SMA saya belajar kempo. Lengkap Pak. Di SMA ini sampai perguruan tinggi, sampai saya mendirikan dojo. Dojo Perkemi UMS yang mendirikan saya. Dojo itu tempat latihan. Iya. Ya, dojo Universitas Muhammadiyah. Dojo Perkemi namanya. Perkemi itu Persatuan Bela Diri, Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia. Jadi Sorinji Self Defense. Ini saya semata-mata untuk membangun rasa percaya diri. Karena ajaran di Kempo itu tepat, yaitu hukum tangan. Gerakan dan perilakunya bukan menyerang, tapi mengunci dan bertahan. Mengunci. Gitu. Dan falsafahnya juga menarik. Kekuatan tanpa kasih sayang adalah kedzaliman. Sedangkan kasih sayang tanpa kekuatan adalah kelemahan. Maka kekuatan itu harus dibarengi dengan kasih sayang. Kalau enggak ya akan terjadi bullying, akan terjadi kedzaliman itu. Demikian juga kasih sayang itu harus dengan kekuatan. Kalau enggak, nanti rasa kasih sayang kita akan dimanfaatkan. Maka harus tegas. Ya gitu, itu yang saya pelajari di dunia Kempo atau Perkemi ya. Ini kebetulan Perkemi UMS, terima kasih di para generasi penerus saya ini masih eksis sampai sekarang ya. Masih eksis. Selain ada taekwondo, ada karate-do, ada tapak suci putra Muhammadiyah, di UMS ini ada namanya Perkemi atau Kempo. Nah, ini yang terakhir Pak, closing statement. Oke. Pesan Bapak ini. Apa aja ya mungkin ya yang mau Pak Sony sampaikan terkait ini. Kalau istilahnya orang jalanan atau apa. Kalau istilahnya para sopir truk itu kata-kata hari ini gitu ya. Apa kata-kata Anda hari ini? Kata-kata hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa hidup itu hanya sekali. Maut bisa datang kapanpun juga. Maka hidup yang sekali itu harus berarti. Artinya dalam menjalani hidup, pertama kita harus melakukan kebersyukuran kepada Allah karena kita telah diberi hidup. Nah, bentuk kesyukuran kita itu, marilah kita pelihara kehidupan ini untuk membuat kesejahteraan dan kebahagiaan bersama dalam hidup. Hidup hanya sekali, buat apa dibuat sedih? Buat apa dibuat depresi? Ayo kita bahagia. Bahagia itu mudah, ya ketika kita bersama-sama. Itu, terima kasih. Nah, jadi demikian teman-teman pemirsa podcast PSP UMS yang bisa kami sampaikan ya dalam ngobrol dengan Bapak Soleh Amini atau Pak Sony. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pelajaran dari obrolan kami hari ini.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.